Audiobook episode 8 Hukum Perjanjian karya Evi Aryani. Kemudian diundangkan sebagai peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 44 Peraturan Pemerintah tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang Pertambangan 1960 mengizinkan pemerintah menarik modal asing untuk mengembangkan bidang eksplorasi dan eksploitasi pertambangan berdasarkan pola production sharing contract, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1963. Pada dasarnya, pola bagi hasil ini berupa peminjaman modal dari pihak asing yang akan dibayar kembali dengan hasil produksi. Pada tahun 1965, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang penanaman modal asing, Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 138 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 15 Peraturan Pemerintah tahun 1960, Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 42. Pada awal tahun 1966, tepatnya pada tanggal 11 Maret 1966, terjadi peralihan kekuasaan dari rezim Orde Lama kepada Orde Baru. Periode 1967 sampai sekarang, pemerintahan Orde Baru mewarisi keadaan politik dan perekonomian yang sudah hampir ambruk dari pemerintah sebelumnya. Menurut Abraham Schelling, 2004 halaman 29, sebagai konsep awal pemerintahan Orde Baru mempergunakan cara pendekatan pragmatik dalam melakukan perbaikan keadaan ekonomi, yaitu dengan mengatur kembali jadwal pelunasan hutang luar negeri yang jumlahnya sudah melebihi 2.400 juta dolar. Selanjutnya menciptakan mekanisme untuk menanggulangi inflasi, merehabilitasi infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki hubungan dengan luar negeri dalam rangka mencari pinjaman maupun penanaman modal asing. Pada tanggal 10 Januari 1967, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA sebagai pembaharuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 seperti yang diperintahkan oleh Pasal 62 TAP MPRS Nomor 23-MPRS-1966. Undang-undang PMA tersebut dimaksudkan untuk membuka perekonomian dan menggiatkan kembali dunia usaha swasta. Menurut Abraham Schelling 2004 halaman 34, Undang-Undang PMA diberlakukan lebih cepat daripada Undang-Undang PMDN Nomor 6 Tahun 1968. Dengan demikian, pemerintah memandang bahwa penanaman modal asing merupakan persoalan yang paling mendesak. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA ayat 1 disebutkan bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara pengusahaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagai berikut. 1. Pelabuhan-pelabuhan. 2. Produksi, transmisi, dan distribusi tenaga listrik untuk umum. 3. Telekomunikasi. 4. Pelayanan. 5. Penerbangan. 6. Air minum. 7. Kereta api umum. 8. Pembangkitan tenaga atom. 9. Mass media. Selanjutnya, pada pasal ayat 2 disebutkan bidang-bidang usaha menduduki peranan penting dalam pertahanan negara, antara lain produksi senjata, mesin, alas-alas peledak, dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, pemerintah Indonesia membuka investasi di bidang pertambangan.
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 menyebutkan 1. Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Sistem kerjasama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh pemerintah. Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan umum. Undang-Undang Pokok Pertambangan tahun 1967 ini memuat beberapa prinsip-prinsip pokok yang berbeda dari Indische Menschenwet, yaitu 1. Penguasaan sumber daya alam oleh negara sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 1945, di mana negara menguasai semua sumber daya alam sepenuh-penuhnya untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Pasal 1. Penggolongan bahan-bahan galian dalam golongan strategis vital dan non-strategis dan vital. Pasal 3. Sifat dari perusahaan pertambangan yang pada dasarnya harus dilakukan oleh negara atau perusahaan negara atau daerah, sedangkan perusahaan swasta, nasional, atau asing hanya dapat bertindak sebagai kontraktor dari negara atau perusahaan dan badan usaha milik negara atau BUMN. 2. Konsesi ditiadakan, sedang wewenang untuk melakukan usaha pertambangan diberikan berdasarkan kuasa pertambangan atau KP. Dengan demikian dapat dilihat pembelaan bahwa hak penguasaan pertambangan di zaman Hindia Belanda berdasarkan sistem konsesi. Sistem ini memberikan penguasaan tanah kepada investor asing, sedangkan pada pola penanaman modal asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan yang masih berlaku sampai saat ini, hak penguasaan tanah tetap berada pada negara. Bab 9. Penerapan asas-asas perjanjian dalam kontrak karya. Sebagai contoh penerapan asas-asas perjanjian dalam praktik pada buku ini adalah pada perjanjian kontrak karya yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya dalam buku ini disebut pemerintah dengan PT Newmont Minahasa Raya, yang selanjutnya dalam buku ini disebut PT NMR. Dibuat di Jakarta, Republik Indonesia pada tanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia, selanjutnya disebut pemerintah, dan PT Newmont Minahasa Raya, satu badan hukum Indonesia, didirikan dengan Akta Notaris Nomor 163 tanggal 18 November 1986. Surat Keputusan Kehakiman Nomor C2-8284/HT.01.01 tahun 86 tanggal 27 November 1986. Selanjutnya disebut perusahaan. Saham-saham PT NMR pada waktu didirikan dimiliki oleh 1. Newmont Indonesia Limited, satu perusahaan yang didirikan di negara bagian Delaware, Amerika Serikat, dan kantornya beralamat di tingkat 18 AMP Tower 535 Bourke Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia. 3. PT Tanjung Serapung, satu badan hukum Indonesia yang didirikan pada Akta Notaris Nomor 71 tanggal 29 September 1980, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor YA 5/231/22 tahun 20 Maret 1981 yang beralamat di Arta Halok Building, tingkat 14, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Pemerintah dan PT NMR di dalam pengantar kontrak karya mengakui telah menyetujui untuk bekerja sama dalam pengembangan sumber daya mineral atas dasar undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah Republik Indonesia, khususnya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan itu. Dasar pertimbangan terbentuknya kontrak karya antara pemerintah dengan PT NMR sebagaimana tercantum dalam pengantar kontrak karya adalah sebagai berikut. 1. Semua sumber daya mineral yang terdapat di dalam wilayah hukum Republik Indonesia termasuk daerah-daerah lepas pantai adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan pemerintah bermaksud mengembangkan seluruh potensi pertambangan di dalamnya wilayahnya. 2. Pemerintah bermaksud memajukan perkembangan ekonomi rakyat Indonesia dan untuk itu ingin mendorong dan meningkatkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan sumber daya mineral Indonesia dan jika ditemukan endapan biji dalam jumlah komersial akan melaksanakan segala usaha yang diperlukan sesuai dengan kepentingan rakyat dan persyaratan pemerintah guna memungkinkan pengembangan endapan biji tersebut dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang bersangkutan. 3. Melalui kegiatan usaha pertambangan, pemerintah bermaksud menciptakan pusat-pusat pertumbuhan bagi pembangunan daerah, menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak, mendorong dan mengembangkan usaha setempat, dan untuk menjamin agar keterampilan, pengetahuan, serta teknologi dialihkan kepada warga negara Indonesia memperoleh data dasar mengenai dan sehubungan dengan sumber-sumber daya mineral negara dan melindungi serta merehabilitasi lingkungan alam untuk pembangunan Indonesia selanjutnya. 4. Perusahaan melalui Newmont Mining Corporation Ltd, satu perusahaan yang didirikan di negara bagian Delaware, Amerika Serikat, memiliki ataupun dapat memperoleh keterangan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan teknis dan keuangan yang telah dibuktikan dan sumber-sumber daya lainnya untuk melaksanakan program penyelidikan umum, eksplorasi, pengembangan, pembangunan, penambangan, pengolahan, dan penjualan dan selanjutnya akan ditetapkan serta siap dan bersedia untuk melanjutkan ke arah usaha-usaha sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian ini. Bentuk kontrak karya yang dibuat antara pemerintah dengan PT NMR untuk melakukan kegiatan di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi adalah dalam bentuk yang tertulis. Hal ini agar implementasi substansi kontrak karya yang tertulis menjadi pedoman bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan kontrak karya tersebut. Kontrak karya pemerintah dengan PT NMR dijabarkan dalam 32 pasal yang memuat isi atau materi antara lain 1. Definisi pasal 1, 2. Penunjukan dan tanggung jawab perusahaan pasal 2, 3. Modus operandi pasal 3, 4. Wilayah kontrak karya pasal 4, 5. Periode penyelidikan umum pasal 5, 6. Periode eksplorasi pasal 6, 7. Laporan dan deposito jaminan atau security deposit pasal 7, 8. Periode studi kelayakan atau feasibility studies period pasal 8, 9. Periode konstruksi pasal 9, 10. Periode operasi pasal 10, 11. Pemasaran pasal 11, 12. Fasilitas impor dan reekspor pasal 12, 13. Pajak-pajak dan lain-lain kewajiban keuangan perusahaan pasal 13, 14. Pelaporan, inspeksi dan rencana kerja pasal 14, 15. Pertukaran alat pembayaran atau currency exchange pasal 15, 16. Hak-hak khusus pemerintah pasal 16, 17. Pembukaan kesempatan kerja dan latihan bagi warga negara Indonesia pasal 17, 18. Ketentuan kemudahan pasal 18, 19. Keadaan kahar atau force majeure pasal 19, 20. Kelalaian atau default pasal 20, 21. Penyelesaian sengketa pasal 21, 22. Pengakhiran kontrak karya pasal 22. 23. Kerjasama para pihak pasal 23,
24 promosi kepentingan nasional, pasal 24, 25 kerjasama daerah dalam pengadaan prasarana tambahan, pasal 25, 26 pengelolaan dan perlindungan lingkungan, pasal 26, 27 pengembangan kegiatan usaha setempat, pasal 27, 28 ketentuan lain-lain, pasal 28, 29 pengalihan hak, pasal 29, 30 pembiayaan, pasal 30, 31 jangka waktu kontrak karya, pasal 31, 32 pasal hukum, pasal 32. A. Penerapan asal kebebasan berkontrak dalam kontrak karya antara pemerintah dengan PT NMR. Salah satu asas dalam hukum perjanjian bahwa berbagai kaidah hukum yang mengatur soal kontrak dalam peraturan perundang-undangan merupakan hukum pelengkap. Berdasarkan asas tersebut, maka kaidah perjanjian dapat dipersempit atau diperluas oleh para pihak yang membuat kontrak. Subekti dalam Abraham Saleng 2004 halaman 146. Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian ketika telah memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut mengikat dan berlaku bagi undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Demikian halnya kontrak karya antara pemerintah dengan PT NMR ketika telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka kontrak tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pemerintah dan PT NMR. Konsekuensi lainnya adalah bahwa kontrak karya antara pemerintah dengan PT NMR memenuhi asas kebebasan berkontrak. 1. Syarat pertama, kesepakatan. Kesepakatan dalam kontrak karya ini dilakukan oleh para subjek perjanjian tersebut, yaitu pemerintah selaku prinsipal atau bauhier dengan PT NMR selaku pelaksana pekerjaan atau kontraktor. Adapun kesepakatan para pihak dalam kontrak karya dirumuskan dengan kalimat seperti tercantum dalam pengantar kontrak karya adalah sebagai berikut. Persetujuan ini disepakati dan dibuat di Jakarta, Republik Indonesia pada tanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia, selanjutnya disebut pemerintah, dan PT Newmont Minahasa Raya, satu badan hukum Indonesia yang didirikan dengan akta notaris nomor 163 tanggal 18 November 1986, surat keputusan kehakiman nomor C2-8254-HT.01.01.TH 86 tanggal 27 November 1986, selanjutnya disebut perusahaan. Pemerintah dan PT NMR bersedia untuk bekerja sama dalam pengembangan sumber daya mineral atas dasar undang-undang dan peraturan-peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing serta perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan itu. Maka dengan memperhatikan janji antara kedua belah pihak dan persetujuan serta persyaratan yang akan dirinci lebih lanjut untuk dilaksanakan dan ditepati kedua belah pihak dengan maksud agar terikat secara hukum ditetapkan dan disetujui bersama para pihak sebagai berikut. Kesepakatan dalam kontrak karya antara PT NMR dengan pemerintah diperkuat lagi pada saat ditandatanganinya kontrak karya oleh pemerintah jadi Menteri Pertambangan dan Energi dan PT NMR yang dalam hal ini diwakili oleh David S. Tirowit dan Yusuf Meruk menandatangani kontrak karya yaitu pada tanggal 2 Desember 1986 di Jakarta. Tanggal penandatanganan kontrak karya dapat dilihat pada pengantar kontrak karya dan tanda tangan para pihak dapat dilihat pada ketentuan pasal 32 kontrak karya. 2. Syarat kedua, kecakapan para pihak.
Pemerintah di dalam kontrak karya berkedudukan sebagai badan hukum publik yang dapat melakukan hubungan keperdataan. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan subjek hukum perorangan atau badan hukum keperdataan pada umumnya. Pemerintah dalam kontrak karya bertindak sebagai prinsipal. PT NMR adalah satu badan hukum Indonesia yang didirikan dengan Akta Notaris nomor 163 tanggal 18 November 1986. Surat keputusan kehakiman nomor C2-8254-HT-01.01TH 86 tanggal 27 November 1986. Ketentuan ini dapat dilihat dalam pengantar kontrak karya. Melihat kedudukan pemerintah sebagai suatu badan hukum publik dan PT NMR sebagai badan hukum menunjukkan bahwa kedua belah pihak cakap untuk menjabat suatu perjanjian atau kontrak karya. 3. Syarat ketiga, suatu hal tertentu. Dalam pasal 1332 KUH Perdata mensyaratkan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan untuk memiliki nilai ekonomis yang dapat dijadikan pokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata mensyaratkan bahwa barang tersebut paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1334 KUH Perdata mensyaratkan bahwa barang-barang yang baru akan ada atau barang yang belum ada pada saat perjanjian diadakan dapat dijadikan sebagai pokok perjanjian kecuali warisan yang belum terbuka. Pokok perjanjian atau objek perjanjian dalam kontrak karya antara pemerintah dengan PT NMR adalah bahan galian atau mineral tertentu yang belum ada pada saat perjanjian dibuat. Bahan galian atau mineral meski belum ada pada saat kontrak karya dibuat tetap sah menurut ketentuan pasal 1334 KUH Perdata. Ketentuan tentang objek atau pokok dari kontrak karya diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 1 angka 6 kontrak karya antara pemerintah dengan PT NMR, yaitu perusahaan dengan ini ditunjuk sebagai kontraktor tunggal dari pemerintah yang berkenaan dengan wilayah kontrak karya. Perusahaan akan melaksanakan pekerjaan dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Dalam persetujuan ini dimaksud penanaman modal di Indonesia dan pembayaran pajak-pajak kepada pemerintah dan akan memperoleh semua hak yang diberikan kepadanya dalam persetujuan ini, khususnya hak tunggal untuk mencari dan melakukan eksplorasi mineral di dalam wilayah kontrak karya sebagaimana akan dirumuskan lebih lanjut, mengembangkan, menambang secara baik setiap endapan mineral yang ditemukan di wilayah pertambangan, mengolah, memurnikan, menyimpan, dan mengangkut dengan cara apapun semua mineral yang dihasilkan, memasarkan, menjual, atau melepaskan semua produknya di dalam dan di luar Indonesia, serta melakukan semua operasi dalam kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin perlu atau memudahkan serta akan dilaksanakan dengan betul-betul memperhatikan persetujuan ini. Pasal 2 ayat 1. Mineral berarti semua endapan alam dan timbunan alam yang mengandung biji. Mineral dan atau unsur-unsur kimia dasar dari semua jenis, baik dalam bentuk unsur maupun dalam asosiasi atau senyawa kimia dengan unsur-unsur logam lain atau unsur-unsur bukan logam kecuali persenyawaan hidrokarbon, nikel, batu bara, dan mineral-mineral radioaktif. 4. Syarat keempat, suatu sebab yang halal. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan jika dibuat tanpa sebab atau dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang. Pengertian terlarang dalam hal ini diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata, yaitu apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Menurut Wirjono Projodikoro, sebab atau kausa dalam hukum perjanjian atau isi atau tujuan dari perjanjian. Wirjono Projodikoro 1966 halaman 35 dalam kontrak karya ini, sebab hal yang halal dapat dilihat dari pengakuan para pihak di dalam pengantar kontrak karya yang dapat dijadikan sebagai latar belakang terbentuknya kontrak karya, yaitu sebagai berikut.
A. Bahwa semua sumber daya mineral yang terdapat di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, termasuk daerah-daerah lepas pantai, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan pemerintah bermaksud mengembangkan seluruh potensi pertambangan di dalam wilayahnya. B. Bahwa pemerintah bermaksud memajukan perkembangan ekonomi Republik Indonesia dan untuk itu ingin mendorong dan meningkatkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan sumber daya mineral Indonesia, dan jika ditemukan endapan biji dalam jumlah komersial akan melaksanakan segala usaha yang diperlukan sesuai dengan kepentingan rakyat dan persyaratan pemerintah guna memungkinkan pengembangan endapan biji tersebut dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang bersangkutan. C. Bahwa melalui kegiatan usaha pertambangan pemerintah bermaksud menciptakan pusat-pusat pertumbuhan bagi pembangunan daerah, menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak, mendorong dan mengembangkan usaha setempat dan untuk menjamin agar keterampilan, pengetahuan, serta teknologi dialihkan kepada warga negara Indonesia, memperoleh data dasar mengenai dan sehubungan dengan sumber-sumber daya mineral negara dan melindungi serta merehabilitir lingkungan alam untuk pembangunan Indonesia selanjutnya. D. Perusahaan melalui Newmont Mining Corporation Ltd, satu perusahaan yang didirikan di negara bagian Delaware, Amerika Serikat, memiliki ataupun dapat memperoleh keterangan, sepengetahuan, pengalaman, serta kemampuan teknis dan keuangan yang telah dibuktikan dan sumber-sumber daya lainnya untuk melaksanakan program penyelidikan umum, eksplorasi, pengembangan, pembangunan, pengembangan, pengolahan, dan penjualan yang selanjutnya akan ditetapkan serta siap dan bersedia untuk melanjutkan ke arah usaha-usaha sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian ini. Kausa atau sebab di atas adalah kausa yang halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pokok-pokok pertambangan serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Uraian tersebut di atas telah menunjukkan bahwa kontrak karya antara pemerintah dengan PT NMR telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Terpenuhinya syarat sah perjanjian memberikan konsekuensi bahwa telah ada asas kebebasan berkontrak dalam kontrak karya antara pemerintah dengan PT NMR. Para pihak dalam kontrak karya, yaitu pemerintah dengan PT NMR, bebas menentukan apakah mereka akan membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, bebas untuk menentukan bentuk perjanjian, dan bebas menentukan isi dari perjanjian. Menurut Johannes Ibrahim dalam bukunya Dewi Astuti Mokhtar, asas kebebasan berkontrak adalah asas yang dituangkan dalam bentuk konkret. Dewi Astuti Mokhtar 2001 halaman 14. Bentuk-bentuk konkret dari asas kebebasan berkontrak dalam kontrak karya antara pemerintah dengan PT NMR adalah sebagai berikut. A. Bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak dan bebas menentukan dengan siapa akan membuat kontrak. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan kebebasan untuk menentukan dengan siapa kontrak akan dibuat diatur dalam pengantar kontrak karya dan diperkuat pada pasal 32 kontrak karya, yaitu persetujuan ini disepakati dan dibuat di Jakarta, Republik Indonesia pada tanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia, selanjutnya disebut pemerintah, dan PT Newmont Minahasa satu badan hukum Indonesia yang didirikan dengan akta notaris nomor 163 tanggal 18 November 1986, surat keputusan kehakiman nomor C2-8254-HT.01.01.TH 86 tanggal 27 November 1986, selanjutnya disebut perusahaan.
pemerintah dan PT NMR bersedia untuk bekerja sama dalam pengembangan sumber daya mineral atas dasar Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing serta perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan itu. Maka dengan memperhatikan janji antara kedua belah pihak dan persetujuan serta persyaratan yang akan dirinci lebih lanjut untuk dilaksanakan dan ditepati kedua belah pihak dengan maksud agar terikat secara hukum ditetapkan dan disetujui bersama para pihak sebagai berikut. Ketentuan pada pasal 32 menunjukkan waktu terjadinya kesepakatan dan kontrak, yaitu pada saat kontrak tersebut ditandatangani oleh pemerintah. Hal ini diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi, dan PT NMR diwakili oleh David S. Tyrwhitt dan Yusuf Maruk. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak dan kebebasan para pihak untuk menentukan apakah mereka akan mengikatkan diri masing-masing dengan para pihak dengan dalam kontrak berkaitan erat dengan kesepakatan. Sebelum terjadinya kesepakatan para pihak, pemerintah dan PT NMR telah memberikan kesempatan untuk menentukan pilihan apakah mereka akan membuat atau tidak membuat kontrak karya dan memilih apakah pemerintah dan PT NMR akan saling mengikatkan diri atau tidak. B. Bebas menentukan bentuk dari kontrak karya. Kebebasan menentukan bentuk kontrak karya dapat kita lihat dalam pengantar kontrak karya pada pasal 32 ayat 2. Pengantar kontrak karya menunjukkan kesepakatan para pihak untuk menentukan bentuk dari kontrak karya yang dibuat. Pasal 32 ayat 2 adalah merupakan ketetapan tentang ketentuan dari kontrak karya. Bentuk kontrak karya antara pemerintah dengan PT NMR disepakati dalam bentuk yang tertulis dengan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kedua naskah tersebut atau teks tersebut adalah sah. Jika ada perbedaan penafsiran antara kedua naskah tersebut, maka teks bahasa Inggris akan berlaku dan dianggap sebagai teks resmi. Ketentuan tersebut dapat kita lihat dalam pasal 32 ayat 2 kontrak karya antara pemerintah dengan PT NMR, yaitu persetujuan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan kedua naskah atau teks tersebut adalah sah. Dalam hal terdapat suatu perbedaan penafsiran antara kedua naskah tersebut, maka teks bahasa Inggris dan akan berlaku dan dianggap sebagai teks resmi. C. Bebas menentukan isi kontrak karya. Kebebasan menentukan isi kontrak karya dapat dilihat pada ketentuan pengantar kontrak karya dan secara konkret kebebasan ketentuan dari isi tertuang dalam pasal 1 sampai dengan pasal 32 kontrak karya. Isi atau substansi kontrak karya yang disepakati antara pemerintah dengan PT NMR yaitu sebagai berikut. 1. Pasal 1 kontrak karya. Kedua belah pihak menentukan pembatasan pengertian atau definisi dari istilah-istilah di dalam kontrak karya atau persetujuan seperti pengertian dari perusahaan afiliasi, perusahaan subsidiar, pengusahaan individu asing, mata uang asing, mineral-mineral, penyelidikan umum, eksplorasi, wilayah pertambangan, pemerintah, menteri, person atau orang, rupiah, mineral ikutan, penambangan, pengolahan, pemanfaatan, lingkungan hidup, pencemaran, kotoran, dan wilayah proyek. 2. Kesepakatan tentang penunjukan dan tanggung jawab dari PT NMR tertuang dalam pasal 2 tentang penunjukan dan tanggung jawab perusahaan. Pasal 2 penetapan bahwa PT NMR ditunjuk oleh pemerintah sebagai kontraktor tunggal. PT NMR akan melaksanakan pekerjaan dan berbagai kewajiban yang dibebankan kepadanya. 3. Pasal 3 tentang modus operandi menentukan kedudukan PT NMR, yurisdiksi pengadilan, kewajiban untuk menyusun program, mengontrakkan pekerjaan-pekerjaan jaksa teknis, manajemen dan administrasi yang diperlukan. 4. Wilayah kontrak karya telah disepakati kedua belah pihak.
menurut 402.748 hektar tercantum pada pasal 4 tentang wilayah kontrak karya.